Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fenia Kristina Chandra dari kelas 2 Farmasi, perwakilan dari kelompok prakerin Rumah Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru, Provinsi Riau. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pelaporan sediaan farmasi di Rumah Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru, Provinsi Riau. Pelaporan adalah kumpulan catatan dan pendataan kegiatan administrasi perbekalan farmasi, tenaga dan keperlengkapan kesehatan yang disajikan untuk pihak yang berkepentingan. Jenis laporan yang sebaiknya dibuat oleh instalasi rumah sakit meliputi 1. Keuangan atau laporan yang telah dikeluarkan oleh SRS untuk keperluan audit wajib dibuat. 2. Mutasi perbekalan farmasi untuk keperluan perencanaan wajib dibuat. 3. Penulisan resep generik dan non-generik untuk keperluan pengadaan wajib dibuat. 4. Psikotropik dan narkotik untuk POM dan keperluan perencanaan wajib dibuat. Yang kelima, stok ornamen, kegunaannya untuk keperluan audit dan perencanaannya wajib dibuat. Yang keenam, pendistribusian berupa jumlah dan rupiah, kegunaannya untuk audit dan perencanaannya wajib dibuat. Yang ketujuh, program obat, kegunaannya untuk audit dan perencanaannya wajib dibuat. 8. Jenis pelaporan pemakaian perbekalan farmasi, jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Gunanya untuk keperluan audit dan perencanaan wajib dibuat. 9. Jenis pelaporan jumlah resep. Gunanya untuk keperluan perencanaan. 10. Jenis pelaporan kepatuhan terhadap formularium. Gunanya untuk keperluan perencanaan informasikan KFT. Penggunaan obat terbesar untuk keperluan perencanaan informasi KFT. Yang ke-12, penggunaan antibiotik untuk keperluan perencanaan informasi KFT. Yang ke-13, kinerja untuk audit. Tujuan dari pelaporan yaitu tersedianya data yang akurat sebagai bahan. Yang kedua, tersedianya informasi yang akurat. Yang ketiga, tersedianya arsip yang memudahkan penelusuran surat dan laporan. Yang keempat, mendapat data atau laporan yang lengkap untuk membuat perencanaan. Dan yang terakhir yaitu agar anggaran yang tersedia untuk pelayanan dan perbekalan farmasi dapat dikelola secara efisien dan efektif. Data yang telah direkomendasikan mencakup yaitu kode, membuat kode atas setiap diagnosis penyakit berdasarkan klasifikasi penyakit yang ada dan berdasarkan pengelompokan penyakit yang dituangkan dalam bentuk kode. Yang kedua adalah indexing, pembuatan indeks, diantaranya indeks rawat jalan, rawat inap, dan penyakit. Semua ini dipersiapkan untuk membuat laporan statistik yang ada di rumah sakit. Yang ketiga adalah penyimpanan. Setiap hasil pemeriksaan dan pengumpulan data yang sudah didokumentasikan akan disimpan sesuai dengan kebijakan puskesmas tersebut. Proses pendapatan dan pelaporan dapat dilakukan secara: yang pertama, tulis tangan atau mesin ketik. Yang kedua, otomatisasi yang menggunakan komputer seperti software dan lain-lain. Pelaporan obat narkotika dan psikotropika di rumah sakit. A. Pelaporan narkotika. Rumah sakit berkewajiban menyusun dan mengirim laporan obat narkotika tiap bulannya. Dalam laporan tersebut, diuraikan mengenai pembelian, pemasukan, dan penjualan pengeluaran narkotika yang ada dalam tanggung jawabnya, dan ditandatangani oleh penanggung jawab instalasi farmasi apotek rumah sakit. Laporan tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota setempat dengan tebusan 1. Dinas Kesehatan Provinsi setempat. 2. Kepala Balai POM setempat. 3. Penanggung jawab narkotika di rumah sakit. 4. Arsip. Laporan penggunaan narkotika tersebut terdiri dari: pertama, laporan pemakaian bahan baku narkotika. Kedua, laporan penggunaan sediaan jadi narkotika. Ketiga, laporan khusus penggunaan morfin dan penidin. Pelaporan penggunaan narkotika dilakukan setiap bulan. Laporan penggunaan obat narkotika dilakukan melalui online atau SIPNET, yang merupakan singkatan dari Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika. Asisten apoteker setiap bulannya menginput data penggunaan narkotika dan psikotropika melalui SIPNET. Lalu setelah data telah terinput, data tersebut diimpor paling lama sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya. Laporan meliputi laporan pemakaian narkotika untuk bulan bersangkutan, meliputi nomor urut, nama bahan atau sediaan, satuan persediaan awal bulan,
Password dan username didapatkan setelah melakukan registrasi pada Dinkes setempat. Untuk laporan pengguna narkotika tersebut terdiri dari yang pertama, laporan pemakaian bahan baku narkotika, yang kedua, laporan penggunaan sediaan jadi narkotika, dan yang ketiga, laporan khusus penggunaan morfin dan petidin. Pelaporan psikotropika, suatu laporan yang dibuat rumah sakit untuk mencatat pembelian atau pemasukan dan penjualan ataupun pengeluaran obat psikotropika berdasarkan pelayanan resep dokter setiap bulannya yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota dengan tembusan yang pertama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, yang kedua, Kepala Balai POM, dan yang ketiga, arsip yang ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab disertai nama terang, SIK, dan cap rumah sakit atau apotek. Pelaporan psikotropika dibuat 1 bulan sekali, tetapi dilaporkan 1 tahun sekali, seperti awal Januari sampai Desember. Laporan penggunaan psikotropika dilakukan setiap bulannya melalui SIPNAP atau Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika. Asisten apoteker setiap bulannya menginput data penggunaan psikotropika melalui SIPNAP. Setelah data terinput, data tersebut diimpor. Laporan meliputi laporan pemakaian narkotika untuk bulan yang bersangkutan meliputi nama urut, nama bahan atau sediaan, satuan, persediaan awal bulan. Password dan username didapatkan setelah melakukan registrasi pada Dinkes setempat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan tentang laporan sediaan farmasi di Rumah Sakit Jawa Tampan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.